Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pekerja, selamat datang di Jamsospedia, podcast resmi dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta yang akan mengupas tuntas apa itu informasi seputar jaminan sosial ketenagakerjaan. Di sini kita bakal ngobrol santai, berbagi wawasan, dan menghadirkan seorang narasumber inspiratif untuk membantu kita lebih memahami bagaimana pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja. Karena dengan perlindungan yang tepat, kita bisa bekerja dengan lebih aman dan nyaman. Saya, Diah Miftahul Fitriana, yang akan mendampingi narasumber kami untuk informasi-informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Perkenalkan, di sebelah saya ini ada Bapak Ivan Sahat. Halo Pak Ivan. Halo. Sehat Pak Ivan? Sehat. Beliau adalah Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar BPJS Ketenagakerjaan. Bisa kita mulai Pak untuk informasinya? Silakan Mbak Dia. Ya, jadi gini Pak, Bapak bisa menjelaskan nggak Pak, apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu dan perannya bagi pekerja di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya, makasih Mbak Dia atas pertanyaannya. Halo sahabat pekerja. Saya langsung jawab. BPJS Ketenagakerjaan itu adalah suatu lembaga atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial, khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja atas risiko sosial dan ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan penghasilan, saat pensiun. Nah itulah peran dari BPJS Ketenagakerjaan ditunjuk pemerintah untuk memastikan pekerja dan bahkan keluarganya tetap memiliki jaminan ketika suatu risiko terjadi. Itu kalau dari sisi proses bisnisnya, dari mulai menerima pendaftaran peserta, menerima dan alokasikan iuran, sampai dengan memberikan manfaat ketika risiko terjadi. Oke, jadi penting banget ya Penting Pak sekali. ternyata peran BPJS ini untuk pekerja. Sangat penting. Oke, jadi sepenting itu, karena sepenting itu maka siapa aja sih Pak yang sebenarnya boleh daftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ya, sebelum itu Mbak Dia, kenapa sih pengen juga menyampaikan kenapa sih program ini sangat penting? Mbak Dia, kita tahu ya, kita dalam hidup ini apa-apa saja pasti ada risiko yang kemungkinan terjadi. Betul. Apapun yang kita lakukan, bahkan kita tidur aja ada risiko yang bisa terjadi. Betul. Yang kadang-kala tidak tahu kita kapan datangnya. Ya. Nah, disinilah peran dari BPJS Ketenagakerjaan. Ketika risiko terjadi itu, kita sudah ada mitigasinya. Contoh, kecelakaan kerja ketika terjadi, kita sudah ada mitigasinya, kita menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dilindungi, sehingga kita biaya pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kenapa penting? Jelas penting karena memang kita dalam hidup kita selalu ada risiko atas apapun yang kita perbuat, apalagi ketika kita bekerja. Lalu ya itu tadi yang saya tanyakan, siapa aja Pak yang bisa terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu? Pada dasarnya seluruh masyarakat tenaga kerja yang ada di Indonesia itu bisa didaftarkan. Nah, cuman kami di BPJS Ketenagakerjaan tentunya seluruh masyarakat itu ada segmen-segmennya. Ada segmen penerima upah, pekerja yang menerima gaji setiap bulan dari pemberi kerjanya. Ada segmen bukan penerima upah, pekerja mandiri seperti pedagang, petani, driver online yang dia penghasilannya atas pekerjaan yang dilakukan secara mandiri. Kemudian ada pekerja jasa konstruksi, kalau Mbak Dia suka lihat gedung-gedung yang dibangun gedung tinggi, itu pekerjanya juga dilindungi sebagai pekerja jasa konstruksi. Dan ada satu lagi, pekerja migran Indonesia, teman-teman kita yang bekerja berangkat ke luar negeri. Nah itu semua bisa dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk perlindungannya tuh Pak, apa aja program-program perlindungan untuk mereka-mereka ini? Oke, saat ini kami ada 5 program. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Bapak boleh dibantu jelasin secara singkat tuh Pak terkait yang jaminan kecelakaan kerja. Sepertinya yang paling menarik itu jaminan kecelakaan kerja karena pasti ada resikonya kan Pak. Ya, jaminan kecelakaan kerja itu
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja. Jadi ketika dia mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan yang ada kaitan dengan pekerjaannya, dia dilindungi dalam jaminan kecelakaan kerjaan ini. Ruang lingkupnya dari mana? Dari mulai dia berangkat dari rumah sampai di kantor, melakukan pekerjaan kantor, sampai kembali lagi di rumah. Itu kalau terjadi apa-apa, terjadi risiko terjadi, itu mendapatkan perlindungan. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, biaya pengobatan tanpa batas sesuai kebutuhan medis. Jadi kalau kecelakaan, masuk ke rumah sakit dan bekerja sama dengan kita, dia tidak dipungut biaya sama sekali sampai secara medis dinyatakan sudah selesai pengobatannya. Kemudian ada juga santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi ketika dia kecelakaan kerja, tentunya kan dia tidak bisa melakukan pekerjaannya ya. Ketidakmampuan pekerjaannya tentunya kemungkinan ada penghasilan yang berkurang atau hilang. Nah, dia mendapatkan santunan yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Kemudian ada santunan cacat 56 yang besar 56 kali upah. Nah, santunan kematian kalau amit-amit dia meninggal karena kecelakaan kerja, dia mendapat 45,8 kali upah yang dilaporkan. Dan kemudian yang juga cukup sangat bermanfaat menurut saya, ada juga beasiswa buat anak ketika si pekerjanya meninggal untuk ahli waris anak. Ada beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi, maksimum 2 anak, yang kalau di total itu jumlahnya 174 juta rupiah. Sungguh angka yang luar biasa ya Pak, totalnya. Memang kita nggak mau celaka ya. Iya betul. Memang, tapi ketika itu terjadi ya kita sudah ada perlindungan. Iya. Nah itu tadi kan tentang jaminan kecelakaan kerja tuh Pak. Nah ada yang menarik lagi tuh yang saya pengen tahu adalah manfaat yang diberikan oleh jaminan hari tua. Itu apa tuh Pak? Oke, jaminan hari tua itu sebenarnya sifatnya seperti tabungan. Seperti tabungan yang nabungnya tuh kita iurannya itu dipotong setiap bulan dari penghasilan kita, juga ada kontribusi dari perusahaan. Benar-benar itu sifatnya kayak seperti tabungan. Kemudian ada bunga atau kita lebih biasa menyebut dengan hasil pengembangannya, dan itu nanti pada saatnya dengan persyaratan tertentu bisa diambil. Kapan itu? Yang pertama ketika dia berhenti bekerja. Kemudian dia pensiun. Kemudian meninggal dunia. Dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, itu bisa diambil seluruh tabungannya tanpa ada potongan, ditambah hasil pengembangan atau bunganya. Itu jaminan hari tua. Oke Pak. Tadi kan Bapak juga menyebutkan ada yang namanya jaminan pensiun ya Pak. Ya. Apa bedanya jaminan hari tua itu dengan jaminan pensiun? Jaminan hari tua dengan jaminan pensiun. Nah, salah dua, salah tiga lah. Perbedaannya adalah yang pertama mungkin kalau jaminan hari tua itu kan bisa diambil sekaligus. Nah kalau yang jaminan pensiun bisa sekaligus lamsam, tapi juga bisa yang sifatnya bulanan. Jadi sekarang pegawai swasta bisa mendapatkan pensiun bulanan. Kalau dulu kan hanya PNS saja ya seperti itu. Kalau JHT dicairkan saat berhenti bekerja. Kalau jaminan pensiun ketika dia mencapai usia tertentu yang ditentukan oleh ketentuan perundangan yang berlaku. Kalau saat ini kalau saya 57 ya. 57 tahun ya Pak? Sorry, sudah berubah sekarang 59. Ya, 59. Nah itu ketika dia harus mencapai usia itu baru dia akan mendapatkan jaminan pensiun tersebut. Kemudian besarannya kalau tadi seperti CHT itu kan berdasarkan saldo iuran yang terkumpul ya berapa dia terkumpul ya itu. Cuman kalau jaminan pensiun ada formulanya, dia berapa mendapat ada perhitungannya sendiri ya Pak ya. Tapi yang menarik itu dulu kita kan suka kalau yang pegawai swasta ngiri ya, lihat PNS Pak. ada bulanan. pensiun bulanan. Nah sekarang kita juga bisa merasakan hal yang sama ya Pak ya. Betul. Lalu yang terakhir nih Pak yang tentang jaminan kematian itu apa tuh Pak? Gimana tuh Pak? Jaminan kematian itu merupakan perlindungan ketika risiko kematian terjadi pada tenaga kerja, tetapi tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya. Jadi bukan karena kecelakaan kerja. Meninggal biasa, contoh seperti sakit atau apapun juga lah yang sebenarnya nggak ada kaitan sama pekerjaannya. Nah dia mendapatkan santunan juga. Santunan kematiannya itu 20 juta plus santunan berkala 12 juta
biaya pemakaman 10 juta, jadi kalau di total 42 juta, 42 juta. plus beasiswa akan didapatkan kalau dia ada minimum kepesertaan 3 tahun. Oh. Sama tapi persis seperti JKK tadi, TK sampai perguruan tinggi, 2 orang anak dan jumlahnya kalau di total itu 174 juta. Jadi perbedaannya dengan yang meninggal tadi karena kecelakaan kerja, kalau yang ini meninggal karena selain kecelakaan kerja. Penyebab alami. Oke, penyebab alami, baik. Terus kan ini semuanya ini bermanfaat banget ya Pak, dari 4 program itu bermanfaat banget. Lalu gimana sih Pak cara kita untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan itu? Oke, kan tadi saya cerita ada beberapa segmen ya. Saya cerita dulu yang pertama yang untuk segmen penerima upah. Kalau penerima upah itu kan kewajiban dari si pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya. Betul. Berarti yang harus terdaftar dulu tentunya perusahaannya. Jadi perusahaan mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja yang bekerja di tempat tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. Di mana mendaftarkannya? Bisa datang ke BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dia mengisi data pekerjanya, gajinya, kemudian nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menetapkan tuh iurannya, dia bulanan harus bayar berapa, perusahaan membayarkan, nanti terbit nomor kepesertaan baik untuk si perusahaan dalam bentuk sertifikat maupun juga untuk si tenaga kerja dalam bentuk kartunya, itu ada nomornya. Kemudian kalau yang bukan penerima upah, karena tantangan kami sekarang memang untuk pekerja segmen bukan penerima upah. Jadi kami membuka kanal yang seluas-luasnya nih untuk segmen bukan penerima upah. Yang pertama dia tentunya bisa langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan diterima untuk mendaftarkan. Bisa melalui website, kanal website kami itu bisa mendaftarkan. Kemudian melalui kami punya aplikasi di digital di HP, namanya Jemo. Melalui Jamsos Tech Mobile itu bisa melalui itu. Kemudian kita seperti tadi saya bilang, karena tantangan kita sekarang lebih banyak ke tenaga kerja bukan penerima upah atau informal, kami bekerja sama dengan yang kami sebut dengan agen perisai, penggerak jaminan sosial Indonesia. Jadi orang-orang tersebut merupakan mitra kami sebagai perpanjangan tangan kami untuk memberikan atau menjadi kanal pendaftaran dan pembayaran iuran buat orang yang mendaftarkan bukan menerima upah yang mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, namanya agen perisai. Itu banyak di seluruh Indonesia, banyak sekali agen perisai yang sudah menjadi mitra kami. Kemudian kami juga kerjasama dengan platform digital, Tokopedia, kemudian Grab, Gojek dan sebagainya, itu kita bisa mendaftarkan dari situ juga. Dengan kami juga bermitra atau bekerjasama dengan agen-agen dari perbankan. Brili, agen Paknam dan sebagainya. Kurang lebih itu, Mbak Dim. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya? Tidak, karena kami sudah memberikan segala kemudahan dari sisi untuk pendaftaran dari sisi peserta ketika mau mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke, ya Pak. Jadi semua pekerja memang harus memang diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena kami juga sudah memberikan kemudahan untuk melakukan pendaftaran dan pembayarannya. Lalu Pak, ini yang isu sensitif ya, untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus kita bayarkan tiap bulannya itu berapa sih Pak? Ya. Saya membagi lagi dari segmen lagi tadi ya, dari penerima upah dan bukan penerima upah. Kalau untuk penerima upah, kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 program, tapi yang satu tidak ada tambahan iuran. Untuk yang JKK itu ada 5 tarif, 5 tarif yang besaran iurannya persentase dari upah yang dilaporkan. 5 tarif itu berdasarkan dari jenis industri perusahaan tersebut. Jadi logikanya jenis industri yang risikonya kecil akan iuran lebih kecil dibandingkan dengan yang lebih contoh besar, Pak. Yang kerjanya orang di kantor doang, akan iurannya lebih murah dibandingkan orang yang kerja di tambang di lapangan. Nah itu besarnya dari yang paling kecil itu 0,24%, paling gede itu 1,74%. Itu untuk JKK. Kemudian yang kedua untuk JKM, jaminan kematian 0,3% dari upah yang dilaporkan. Nah itu keduanya dibayarkan oleh perusahaan yang tadi saya lupa. Perusahaan. Jadi perusahaan yang akan membayarkan itu. Kemudian yang JHT besaran itu 5,7% dari upah. Ini kan yang tabungan nih.
Tapi itu terbagi dua. Ada yang tanggung jawab atau kontribusi dari perusahaan, ada yang dari tenaga kerja. Tenaga kerja. Yang dari perusahaan 3,7%, 3,7%, yang dipotong dari penghasilannya si tenaga kerja, artinya dia yang membayar 2%. Jadi total 57%. Bayangin, dia nabungnya 2%, tapi di account-nya ada 5,7% karena dibayarin oleh perusahaan ya Pak ya. Oke. Yang terakhir jaminan pensiun. Jaminan pensiun 3% dari upah, itu juga dibagi 2% dari perusahaan dan 1%-nya dari dari tenaga kerjanya. Dan itu semua pengalinya upah yang dilaporkan. Oke. Gitu. Nah itu karena upah yang dilaporkan, kami sangat berharap selalu upah yang dilaporkan adalah yang sebenar-benarnya, Mbak Diah, supaya manfaat yang didapatkan juga bisa optimal. Sesuai ya Pak ya dengan apa yang telah dibayarkan. Oke. Jadi memang sangat bermanfaat banget. Kita cuma bayar totalnya kira-kira berapa tuh Pak? Iuran yang paling besar berapa persen tuh Pak? Berarti 1,74% tambah 0,3 tambah 5,7. Nah itu kan 11,75%. Dengan 11,7% kita bisa dapat, kalau misalnya kita kena resiko pekerjaan, kita bisa mendapatkan ratusan juta kan Pak sebenarnya. Jadi secara sederhana seperti iya, itu. jadi alasan apalagi yang bisa bikin kita tidak mendaftarkan diri kita ke BPJS Ketenagakerjaan. Lupa Mbak, yang bukan penerima upah. Oh iya, yang tadi kurang satu segmen lagi. Silakan Pak dijelaskan. Yang bukan penerima upah itu iurannya komposisinya agak berbeda dengan yang penerima upah. Kalau iuran untuk bukan penerima upah yang paling murah itu dengan tiga program JKK, JKM, JHT itu 36.800. Cuma 36.800 Pak. Itu pun yang 20.000-nya tabungan. Oke, bisa diambil ya Pak ya. Jadi 16.800 sebenarnya yang wajib pokoknya. Yang sebagai dengan mekanisme asuransi murni, artinya kalau tidak terjadi risiko ya berarti itu duit tidak kembali kepada yang bersangkutan. Tapi kalau yang JHT-nya yang 20.000-nya kan itu tabungan, sama seperti itu. Nah itu yang paling murah dengan dasar upah 1 juta. 1 juta. Nah itu terserah dari si pekerja mau mengambil yang dasar upahnya berapa. Jadi murah sekali sih, 36.800 dengan dapat tabungan 20.000. Dan khusus yang JKK maupun JKM, semua manfaat yang diberikan sama dengan yang segmen penerima upah. Oke, jadi sebenarnya lebih murah banget ya Pak untuk itunya, dan bisa menyesuaikan dengan pendapatan bulanan yang dia dapat ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak, mengingat waktu podcast kita juga sudah habis. Jadi Sobat Pekerja, itulah obrolan kita dari BPJS Ketenagakerjaan Jamsospedia. Jangan lupa untuk terus ngikutin karena kita masih ada episode selanjutnya ya Pak, yang akan menghadirkan narasumber yang berbeda-beda dengan tema yang berbeda-beda. Akhir kata, kami pamit undur diri. Terima kasih Pak Ivan atas informasi yang sudah di-share ke saya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di Jamsospedia selanjutnya.